Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allamani bi ulumil ulama'il muwahhidin wal muhaqqiqin wa arsyadani ila tariqim mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud wal arwah nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi jaa bisyari'ah wa tariqah wal haqiqah wal ma'rifah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Kajian malam ini melanjutkan dari pembahasan sebelumnya, yaitu masih berkaitan dengan seputar wujud. Qala musannif rahimakumullah, wa inna dzalikal wujud, dan sesungguhnya wujud itu bi'tibaril itlaq, ya, dengan ungkapan, ya, secara mutlak. Munazzahun itu suci, ya, munazzahun itu suci, tanzih atau transenden, ya, an hadhil asya'i, dari segala asya, ya, asya itu segala sesuatu, alam semesta ini termasuk asya, kulliha, semuanya. Nih, satu kalimat ini saya akan jelaskan dulu, bahwa wujud, ya, ketika dilihat dari aspek kemutlakannya, ya, ini tentu yang dimaksud wujud yang bersifat qadim. Wujud yang dimaksud yaitu dengan zat wajibul wujud, ya, itu munazzahun, bersifat suci. Suci dari apa? An hadhil asya, dari segala macam sesuatu, yaitu dari segala semesta. Itu asya itu artinya, ya, sesuatu yang sifatnya kaun, alam. Bahkan di sini ditakkidkan dengan kulliha, semuanya. Jadi bahwa wujud yang disebut dengan zat wajibul wujud yang bersifat qadim itu tanzih atau munazzahun. Munazzahun itu suci dari segala hal yang terkait dengan makhluk ciptaan, ya, bahkan semuanya itu. Ini penjelasan dari kalimat yang dibaca ini. Ini menunjukkan bahwa sejalan dengan prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, ya, di dalam memahami ketuhanan, ya, bahwa Allah zat wajibul wujud, ya, itu tanzih, bersifat tanzih. Tanzih itu maha suci dari segala hal yang sifatnya makhlukiyah, hal yang sifatnya alam. Ya, maka di sini, ya, tanzih ini dalam rangka untuk menjaga kemahasucian Allah.
Jangan sampai Allah itu dipahami dengan dicampur aduk dengan asya, dengan hal-hal yang sifatnya itu ciptaan. Sebagaimana kita pahami dalam akidah Asy'ariyah, ya, ada sifat 20. Ya, di antara sifat 20 itu dibagi menjadi 4. Nah, ada yang nafsiyah, ada yang salbiyah, ada ma'ani maknawiyah. Nah, salbiyah ini sebagai bukti tentang tanzihnya Allah, kemahasucian Allah, bahwa Allah maha suci dari keserupaan dengan makhluk, dengan alam semesta itu. Maka Allah memiliki sifat qidam, ya, yang dahulu kala hanya Allah. Ya, selain Allah nggak ada. Makhluk baru, alam semesta baru itu. Ini yang disebut dengan tanzih, maha suci. Yang kedua, baqo, yang kekal hanya Allah. Selain Allah akan hancur, dunia akan hancur, ya, bumi akan hancur, manusia akan hancur, diri kita juga akan hancur, ya, dimakan oleh waktu. Itu. Maka yang baqo, yang kekal hanya Allah. Bahkan dijelaskan di ayat, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Segala yang ada di alam semesta akan hancur kecuali zat Tuhan yang maha mulia dan maha dzul jalali, yang memiliki keagungan dan kemuliaan, ya. Ini. Jadi berikutnya, ya, sebagai bukti tanzih maha suci Allah, yaitu Allah bersifat qidam dahulu kala, Allah bersifat baqo, terus Allah bersifat qiyamuhu binafsihi. Allah dengan sifat qiyamuhu binafsihi, Allah memiliki sifat independen, ya, yang mandiri, yang tidak membutuhkan apapun dan siapapun. Sedangkan selain Allah, ya, membutuhkan yang lain. Makhluk, ya, membutuhkan pencipta, gitu. Diri kita juga, ya, membutuhkan, ya, keterkaitan dengan hal-hal lain. Tapi Allah, ya, memiliki sifat qiyamuhu binafsihi. Dalam menciptakan alam semesta dan seisinya, ya, Allah menunjukkan, membuktikan, ya, memiliki sifat qiyamuhu binafsihi, berdiri dengan zatnya, ya, itu. Kemudian yang berikutnya, mukhalafatul lil hawadisi. Ini juga sebagai sifat tanzihnya Allah, bahwa mukhalafatul lil hawadisi, Allah itu berbeda dengan ciptaannya. Nah, ini semakin menguat sifat tanzihnya Allah. Maka ilustrasi gambaran tentang Tuhan, ya, dari hasil pikiran manusia itu tidak akan mampu menjangkaunya. Maka mukhalafatul lil hawadisi menunjukkan bahwa Allah itu menegaskan berbeda dengan ciptaannya. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu yang menyerupai Allah. Ini menunjukkan, ya, sifat tanzihnya Allah. Gitu. Sebab kalau tidak disifati dengan mukhalafatul hawadisi, ya, akan muncul persepsi tentang ketuhanan yang bermacam-macam, gitu. Tapi ketika dikunci dengan mukhalafatul hawadisi, dengan dalil laisa kamitslihi syai'un, ya, berarti
Tidak ada sesuatu yang ada di alam semesta ini menyerupai Allah. Ini berarti menunjukkan tanzihnya Allah. Kemudian yang kelima sebagai jumlah dari sifat salbiyah yaitu mukhalafatul hawadisi wahdaniyah esa. Ya, Allah itu esa. Itu. Nah, jadi ya, jelas ya bahwa wujud yang dimaksud wujud yang wajibul wujud itu bersifat suci dari segala sesuatu. Itu maksudnya segala sesuatu yang ada di alam semesta, bahkan semuanya. Ini menunjukkan Allah tanzih suci. Jadi tidak boleh Allah disamakan dengan makhluk. Apalagi ada makhluk manusia, ya kalau nggak makan lapar, kalau nggak minum haus, kemudian ngaku-ngaku Tuhan. Sementara Allah la ta'khudhu sinatu wala naum. Allah tidak pernah tidur, ya itu. Gitu. Jadi tanzihnya Allah ini harus dipertegas karena ini sebagai garis sikap dari ahlu sunnah wal jamaah. Jadi tidak boleh Allah dipahami dengan panteistik, yaitu Allah melebur pada alam. Ini tidak boleh. Jadi menjaga sifat tanzihnya Allah. Wa inna dzalikal wujud, dan sesungguhnya wujud itu muhitun meliputi gitu. Bijami ilmu wujudati dengan seluruh segala yang ada. Ini penjelasan selanjutnya bahwa wujud tersebut yang disebut wujud wajibul wujud itu muhitun meliputi bijami ilmu wujudat dengan segala yang ada. Ya. Ini analog yang sederhana, ya. Ini analog yang sederhana yang mudah kita pahami dengan pemahaman akal ya. Contoh yang sering saya gunakan, ini cukup praktis contohnya. Kapas ya, ini kapas. Kapas ini sebagai wujud. Kemudian kapas ini ya sebagai zat utama awal, kemudian berproses menjadi benang. Ya. Maka ketika menjadi benang, di mana kapasnya? Ya. Berarti dengan kata lain, kapas sudah meliputi benang. Terus berikutnya berproses lagi, bertajalli lagi. Benang berproses menjadi kain. Ya. Ketika menjadi kain, di mana kapasnya? Jawabnya, ya kapasnya meliputi seluruh kain. Itu. Kemudian berproses lagi. Setelah jadi kain, kemudian dibuat berbagai macam motif, ya potongan baju yang bermacam-macam. Ketika ditanya di mana kapasnya, maka jawabnya kapasnya meliputi ya seluruh wujud ya baju atau pakaian yang sudah dipola dibentuk oleh seorang penjahit. Ini analog tentang meliputi itu. Ya, jadi dengan demikian ya
kita bisa memahami bahwa wujud yang wajibul wujud ya ketika bertajalli menjadi wujud hudus ya, mulai dari alam arwah, alam misal, alam ajsam, alam insan, itu perumpamaannya seperti ya kapas, benang, kain, kemudian ya baju atau pakaian itu, jadi meliputi. Kaihatatil malzum bil lawazim ya, atau contoh lain ya, ini yang kita gampang memahaminya. Contoh lain seperti biji jambu ya, awalnya biji berproses ya, kemudian ditanam ya, berproses ya menjadi pohon jambu yang ya istilahnya bahasa Jawanya mulai tukul ya, tukul itu mulai bentuk benihnya itu sudah mulai ya, nyata prosesnya sampai akhirnya menjadi pohon jambu. Ketika ditanya mana biji jambu, jawabnya ya meliputi segala yang ada pada pohon jambu gitu. Ini maksud dari wa inna dzalikal wujud muhitun bijami'il mawjudat kaihatatil malzum bil lawazim ya, seperti meliputinya sesuatu yang lazim ya, malzum yang dilazimi dengan hal-hal yang bersifat lazim. Wal mausufi, dan yang disifati, mausuf disifati, bisifati dengan sifat. Dengan sifat ya. Wadorfi, dan dorof, bil madrub, dengan madrub. Awil kuli ya, atau yang bersifat kul ya, bil juz'i, kul itu keseluruhan, bil juz'i dengan sebagian ya. Nah, gitu. Jadi perumpamaan tadi seperti meliputinya barang-barang yang dilazimi dengan yang lazim ya, yang disifati dengan yang sifat ya. Contohnya sederhananya kalau sifat dan mausuf kan begini, ada orang disebut ganteng ya. Ya, ganteng itu sifat. Nah, sifat ini nggak bisa lepas dari mausuf yang disifati gitu. Ya, perumpamaan contoh lain ya, maaf, ini lubang cincin dengan cincin. Ini namanya mulazamah. Adanya cincin ya pasti ada lubangnya. Itu. Jadi sifat dengan mausuf. Itu.
awil kul bil juz'i, atau segala sesuatu yang bersifat kul, ya, kul itu semuanya, ya, bil juz'i dengan sebagian. Ta'ala maha tinggi, andalika dari tersebut, ya, uluwan maha suci, kabiron, ya, maha besar itu. Jadi perumpamaan-perumpamaan tersebut itu supaya akal kita mampu memahami dengan analog-analog tadi. Contoh yang pakai istilah yang kita pahami ya tadi, ya, kapas berproses menjadi benang, kain, terus baju. Itu artinya apa? Kapasnya meliputi seluruh proses itu. Contoh lain, biji kurma misalkan. Awalnya biji, kemudian ditanam menjadi benih, berproses, akhirnya menjadi pohon kurma besar, kemudian berbuah pohon kurma. Maka ditanya, mana biji kurma yang dulu? Jawabnya ya meliputi seluruh pohon kurma. Nah, supaya untuk menjaga Allah dari hal-hal yang bersifat kemakhlukan, ya, maka di sini bahwa Allah Ta'ala tetap sebagai zat yang uluan, memiliki keagungan, kabiron, dan maha besar. Itu lah. Maka tidak boleh dipahami, ya, dengan kata lain, ketika sudah berproses, kapas berproses menjadi kain, ya, maka jangan lantas dipanggil dengan nama kapas, gitu. Tapi panggillah dengan nama kain. Tapi kita paham hakikatnya kain ini ya dari kapas. Jadi agar terjaga sifat keagungan Tuhan. Begitu juga ketika proses wujud qadim menjadi hudus sampai wujud alam semesta, sampai wujud diri kita. Maka ketika sudah berwujud alam semesta termasuk diri kita, ya, itu ya harus dipahami secara proporsional. Sekalipun secara hakikatnya diri kita ini ya dulunya tidak ada, kemudian menjadi ada ya karena Allah yang mengadakan. Tapi bukan berarti kita ini Allah. Nah, ini maksudnya untuk menjaga kemahasucian, kemahatinggian Allah. Jadi yang nggak boleh itu ketika sudah paham tentang hakikat diri, kemudian jangan sekali-sekali mengatakan bahwa dirinya itu Tuhan. Tidak. Ya, dirinya sebagai ciptaan Tuhan, ya. Tapi ya jangan kemudian lantas dipahami, oh kamu Tuhan. Nggak boleh. Karena ini dalam rangka menjaga sifat uluwan kabiron. Tidak dicampur aduk, ya, antara ketuhanan dan kemakhlukan. Jadi ini semakin jelas, ya. Sebab kalau tidak dijelaskan secara detail dan rinci begini, ya, terutama dalam memahami martabat 7, ya, ini akan menimbulkan persepsi, ya, persepsi yang akhirnya bertentangan dengan ajaran yang sesungguhnya. Ya, contoh ketika seseorang memahami hakikat, ya, tidak dibimbing oleh seorang guru yang menguasai betul teori-teori hakikat dalam martabat 7, kemudian dia hanya asal comot, gitu. Asal comot
tidak ngerti konstruksinya, strukturnya, kemudian diambil saja sesuai dengan pemahamannya, imajinasinya, ya akhirnya dia hamba terus paham secara hakikat, kemudian ya mengaku dirinya Tuhan. Nah, ini dampak dari pemahaman yang tidak utuh sehingga melahirkan penyimpangan yang keluar dari apa yang disampaikan oleh mu'alifnya. Oleh karena itu ya siapapun yang belajar ilmu martabat 7, ilmu hakikat ini, kalau kita paham redaksi teks kitab ini dari kata demi kata, ya kemudian kita bisa menyelaminya, ya, maka akan menemukan konstruksi yang utuh. Ibarat pasal-pasal itu ya ketemu, saling menutupi, saling melengkapi. Maka ketika orang yang sudah paham ya konstruksi ini di dalam praktek hakikatnya, itu bisa terintegrasi dengan baik ya dalam praktek syariatnya. Tidak harus eksklusif menonjolkan keakuan bahwa saya orang hakikat, kemudian prakteknya nggak sholat gitu. Jadi indikatornya kalau orang hakikat itu kalau sudah berani nggak sholat itu berarti benar-benar orang hakikat. Nah, ini yang sudah mulai miring-miring ini, mulai tanda-tanda mulai keluar dari ajaran yang seutuhnya. Sealim apapun, sehebat apapun ya dalam memahami ilmu hakikat itu tidak boleh melepaskan antara syariat dan hakikat ini dipisahkan. Sebab dua-duanya ini satu kesatuan yang berlazim-laziman. Nah, sehingga kalau dipraktikkan orang yang paham ya akan tersembunyi ya di balik baju-baju syariat. Karena itu hakikat sesungguhnya menyempurnakan dari syariat. Ibarat ada orang pakai baju, ya ini syariat luar, tapi dalamnya kosong. Ini kalau orang yang sebatas fikih oriented, ya baju rapi, tapi isinya kosong. Ini ibarat orang yang hanya pakai baju fikih tok, tidak didasari dengan kajian-kajian hakikat di dalamnya. Maka dengan memahami hakikat ini menyempurnakan baju dari sisi isinya. Itu ya analog yang gampang dipahami ya. Misalnya ada orang menampilkan ya keris. Keris itu kesempurnaannya ya harus dimasukkan dalam warongko, wadahnya. Kalau terpisah warongko dan kerisnya, maka itu tidak utuh. Kalau warongko tok ya tidak indah, karena buat apa warongko nggak ada kerisnya. Begitu juga kalau kita lihat keris tok nggak ada warongkonya, juga tidak sempurna. Itu. Maka kesempurnaannya ya harus terintegrasi dengan baik ya antara keris dan warongko, antara syariat dan hakikat. Itu. Dalam hal ini saya punya inspirasi ya ketika sedang tawaf
di Ka'bah itu tentang perumpamaan syariat dan hakikat, ya. Ka'bah Baitullah, ya, itu kan bangunan yang berupa ya susunan dari batu-batu itu. Jadi Baitullah Ka'bah itu susunan dari batu-batu. Nah, maka kalau dilihat secara utuhnya, ya dari semua sudut, ya semua batu. Nah, itu. Tapi untuk mempercantik, ya, keindahan Ka'bah, maka dibuatlah kiswah sebagai penutupnya. Dan kiswah ini dibuatlah ornamen-ornamen kaligrafi, ya, dengan bertuliskan, ya, kaligrafi Arab dan berasal dari emas, gitu. Akan menambah kewibawaan, kemegahan dari Ka'bah itu. Nah, itu inspirasi saya ketika ya tawaf saat haji tahun 2019 itu punya perumpamaan Ka'bah, ya, antara kiswah dan Ka'bahnya itu ibarat syariat dan hakikat. Kalau Ka'bah toktil berupa batu, ketika diambil kiswahnya, ya dia akan kehilangan estetika, keindahannya. Ya semua hanya tumpukan batu. Kalau tumpukan batu, mana indahnya, gitu. Maka disempurnakan dengan kiswah, dengan ornamen-ornamennya, sehingga Ka'bah dilihat menjadi menarik, menjadi wibawa, menjadi indah karena terintegrasi antara syariat dan hakikat. Ini inspirasi saya pada waktu ya, haji tahun 2009. Oh iya ternyata menarik juga, ya, ketika melihat Ka'bah yang diberikan kiswah. Ini kan persis dengan keris dan warongko, ya. Sama persis antara Ka'bah yang batu kemudian kiswah sebagai penutupnya, sebagai warongkonya, sehingga terjadilah kesempurnaan antara syariat dan hakikat. Nah, mudah-mudahan dari penjelasan ini bermanfaat dan mudah-mudahan ya pemahaman kita semakin utuh. Terima kasih, mudah-mudahan ya, kita diberikan bimbingan oleh Allah lahir dan batin dalam memahami ilmu-ilmu yang luar biasa ini. Cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.